Halo, ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan ngobrolin tentang gitar ini, yaitu Gibson Les Paul Tobacco Burst. Dimana gitar ini dibuat tahun, coba kita cek, tahun 96. Jadi gitar ini dibuat tahun 96, merupakan tahun-tahun yang keren banget buat sebagian orang yang tahu ya, tahun 90-an. Gitar era Gibson Les Paul tahun 90-an adalah gitar yang paling keren dari sisi soundnya sama dari sisi playability-nya. Karena apa? Karena di era itu adalah era di mana pabrikan Gibson dia membuat sebuah Gibson yang banyakkan dinamakan atau disebut sebagai Gibson klasik, karena berusaha untuk mengambil replika atau karakter dari gitar Gibson Les Paul tahun 60-an. Sehingga ada beberapa gitar di tahun 90-an itu, terutama yang klasik ya. Kalau ini kan yang standar, terutama yang klasik, itu mereka angkanya dimulai dengan angka yang tidak terlalu sebanyak yang ini. Kalau ini kan 8 huruf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf. Kalau yang klasik itu mereka dimulainya dengan kadang dari angka 1, dari kadang angka 3, karena itu adalah menunjukkan era-era tahun 60, 61, 63. Itu konon adalah seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah Gibson Les Paul standar tapi dibuat di tahun 96. Ini merupakan salah satu gitar yang enak menurut aku. Dari sisi playability-nya enak, sama seperti Gibson Les Paul yang tahun 90-an di mana mereka menggunakan slim taper atau neck yang tipis, mengikuti standar dari gitar Gibson Les Paul tahun 60-an, 60s neck. Jadi kebanyakan yang tahun 90-an itu adalah memakai slim taper neck. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah neck yang tidak terlalu tebal seperti kayak yang custom shop punya, yang relic, yang buatan dari Tom Murphy itu tebel-tebel banget karena mereka benar-benar replika dari tahun 58, 59. Oke, sekarang kita coba lihat yang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh gitar yang dulu pernah kita review ya. Ini Jaya, karena memang dapat dari gitaris rock Jaya. Ini adalah gitar tahun 90-an dan dia Gibson mengeluarkan yang tipe klasik ini ya. Jadi klasik. Nah, di sini yang membedakan kalau ini adalah tahun 90-an tapi yang standar. Standar jadi dia mengeluarkan angka huruf yang untuk menunjukkan tahun pembuatannya yaitu 90, kalau ini tahun 96. Dan dia bukan berusaha untuk menjadikan ini jadi jadi kayak tribute to gitar tahun 60-an, tapi dengan neck yang sama. Ini sama-sama tipisnya. Slim taper ya, kalau mereka bilang. Ini tahun pembuatannya kelihatan di sini. Ini tahun pembuatannya adalah tahun belakangnya 4 ya. Belakangnya 465 berapa itu? Pokoknya depannya 4. Nah, 64 ini konon adalah maksudnya adalah tahun 64. Jadi ini adalah semacam kayak replika Gibson Les Paul tahun 64. Bukan replika banget ya, bukan replika yang dia benar-benar dibuat relik, dibuat persis sama seperti itu, tapi bahannya, kayunya semuanya dia diambil seperti tahun 60-an, seperti tahun 64. Itu konon seperti itu. Jadi adalah tahun, dan karena ini pickupnya udah aku ganti, bukan aku yang ganti sih ini udah dari sana, dari waktu aku dapetin dari Jaya, ini udah diganti pakai SMR Duncan.
Dan yang ini, yang standar ini dia masih pakai puff, masih pakai puff, standar asli dari pabrikan Gibson. Dia masih pakai cover plate, tapi kalau yang ini dia udah open plate-nya udah dibuka, dan ini pickupnya juga udah diganti pakai Zimmer Duncan yang necknya. Tapi kalau yang bawahnya kayaknya masih standar. Jadi yang gitar yang klasik seperti ini dia pakai bridge-nya di open gitu ya, dibuka cover plate-nya, dibanding dengan yang standar. Yang standar masih pakai tutup. Nah, itu tadi teman-teman yang membedakan antara yang standar sama yang klasik. Jadi kalau yang standar ini dia masih pakai nomor seri yang baku, jadi masih tetap menggunakan yang nomor baku, yaitu masih pakai angka 8 angka. Jadi ini adalah buatan tahun produksi keluaran 96. Kalau yang tadi, yang klasik tadi, dia udah modelnya kayak model-model tahun 60-an, sehingga angka hurufnya juga diganti. Tapi kita ada yang memberi info bahwa yang depannya itu adalah angka 4, umpamanya berarti itu adalah semacam kayak tribute to gitar Gibson Les Paul tahun 60-an, 64. Berarti kalau angka depannya angka 4. Oke. Yang lainnya sih sama semua dengan yang lain, cuman aku suka banget dengan warnanya ini, warnanya Tobacco Burst-nya ini. Ini gitar ini juga aku dapetin udah tahun berapa ya? 2003 waktu syuting video klip salah satu perusahaan rokok, Jarum waktu itu, Jarum Coklat. Aku buat untuk iklan komersialnya, aku pakai gitar ini. Setelah itu aku lama banget nggak pakai gitar ini dan nggak pernah dicoba juga. Lama banget, paling cuman diganti senar, dibersihin doang, terus habis itu ya di-maintain lah, dicek-cek semua pickupnya masih berfungsi atau enggak. Itu yang biasanya memang aku lakukan. Setiap minimal sebulan sekali itu kita restring, kita ganti stringnya dan kita cobain semua elektroniknya. Takutnya di sini ada yang bagian jack inputnya biasanya kotor, harus dibersihin, terus habis itu pickupnya juga dites. Biasanya kan ada yang melemah listriknya, melemah spoolnya, jadi harus dicek semuanya. Nah, yang lainnya kita hanya cuman lihat ini dia pakai Kluson ya, Kluson sama Kluson Gibson yang model ini, terus bukan yang model groover jantung, tapi yang ini, yang Kluson yang model daun ya istilahnya. Terus bridge-nya juga John-O-Matic, ini yang ABR ya. Ya, masih yang ABR1, ABR1. Terus udah gitu teman-teman. Jadi belakangnya juga unik, juga ini ada semburan hitamnya dari sini, terus ininya juga masih bagus semuanya karena jarang banget kita pakai. Soundnya juga oke. Ini pickup bridge, pickup neck-nya. Pickup tengahnya. Pickup neck. Pickup bridge. Ya, itu tadi Gibson Les Paul Tobacco Burst tahun 96.
Oke, aku rasa cukup obrolan kita untuk konten kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.